Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, maziltu tahta as-siha wal afiyah insyaallah. Baik abnai at-talaba, qabla nabda hadha al-liqa, hadha ad-dars, hayya rattibu wa rattibna julusakunna ووضعنا أمامكن من الأدوات المدرسية ركزوا وركزنا أفكاركن لا أحد يلتفت يمينا ولا شمالا لاهدوا ولاهدنا هنا انظروا هنا ثم أجيبوا وأجبنا سؤالي ماذا درسنا الآن سيرة نبوية. طيب مرة أخرى ماذا درسنا الآن سيرة نبوية. فخير ما نبدأ هذا اللقاء بتلاوة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول, pelajaran yang pertama, min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau biografinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad. Apakah sudah tahu Sayyidina Muhammad? Insyaallah kita sudah mengetahui ya. Tapi apakah sudah mengetahui biografi dari beliau? Taib abnai at-talaba. Sayyidina Muhammad huwa Rasulullah ilan nasi kafatan wa akhirul anbiya wa imamur rasul. Rasulullah adalah utusan Allah ilan nasi kafatan, untuk semua manusia, wa akhirul anbiya, dan akhir dari para nabi, wa imamur rasul, dan imam bagi para rasul. Abnai at-talaba, Rasulullah adalah utusan Allah yang paling terakhir. Tidak ada nabi dan tidak ada pula seorang rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi utusan Allah yang paling terakhir itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu memiliki keistimewaan. Salah satunya itu disebutkan dalam penjelasan ini, wa imamur rasul, imam bagi para rasul. Abnai at-talaba, mohon untuk semua mencatat dan menulis baik di dalam kitabnya ataupun di kertas kosong. Paham? Saniyan, Rasulullah ja'a bid-dinil islami alladhi la yakbalu Allahu yawmal qiyamati dinan ghairahu. Rasulullah itu datang ke muka bumi ini ja'a bid-dinil islami, datang dengan membawa agama Islam, alladzi la yakbalu Allahu yaumal qiyamati, yang tidak akan menerima Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat, dinan ghairahu, agama selain agama Islam. Jadi sudah kita ketahui bersama bahwasanya
Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan agama Islam, sebenarnya agama Islam ini agama yang sudah lama, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi namanya bukan agama Islam, akan tetapi agama tauhid. Agama Islam dibawa oleh Rasulullah dan juga menjadi agama yang Allah terima. Dan selain agama Islam ini, Allah tidak akan menerima agama selain agama Islam. Sampai di sini paham semua anakku semua ya? Jadi, Ustaz ulangi lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini, atau datang ke muka bumi ini, ja'a bid-dinil islami, datang dengan membawa agama Islam, datang dengan membawa ajaran agama Islam. Alladzi la yaqbalullah, yang tidak akan diterima oleh Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat, dinan ghairahu, agama selain agama Islam. Abna'i at-talabah, selanjutnya, wa huwa min nasli sadati Quraisyin. Wa huwa, beliau adalah dari keturunan bangsa Quraisy. Wa huwa min nasli sadati Quraisyin. Beliau dari keturunan bangsa Quraisy. Wa huwa, kalau kita artikan satu persatu ya, wa huwa, dan dia dan beliau, min nasli, dari keturunan, sadati Quraisyin, bangsa Quraisy. Asyrafu qabilatin, maaf di sini kurang ya sukun. Asyrafu qabilatin fi Makkatal Mukarramati, yaitu satu kabilah di muka bumi yang paling mulia. Asyrafu qabilatin fi Makkatal Mukarramah, yaitu satu kabilah yang paling mulia. Baik anak-anakku semua, Rasulullah adalah dari keturunan bangsa Quraisy, yaitu satu kabilah yang termulia di Mekkah Al-Mukarramah. Paham sampai di sini anakku? Baik. Kita lanjut. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Wa yattasilu, dan bersambung, nasabuhu bi Ismaila, nasabnya Rasulullah itu bersambung dengan Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Ismail ini putra dari Nabi Ibrahim. Nasabnya Nabi Ibrahim ini bersambung dengan nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anakku semua, kita ulangi lagi memberikan arti. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim, dan bersambung nasabnya Nabi Muhammad
atau nasabnya beliau bi Ismail bin Ibrahim, dengan Nabi Ibrahim putra Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik, kita lanjut ke nasab Rasulullah. Nasabuhu wa wafatu walidihi. Diulangi lagi. Nasabuhu wa wafatu walidihi. Nasab beliau dan kewafatan ayah beliau. Dulu kita sekarang nasab beliau dan kewafatan ayah beliau. Waliduhu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Diulangi lagi. Waliduhu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ayah beliau, ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, putra dari Abdul Muttalib, bin Hashim, putra Hashim, bin Abdul Manaf, putra Abdul Manaf, bin Qusay, putra Qusay, bin Kilab, putra Kilab. Saniyan, wa ummuhu Aminatu bintu Wahbin bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Sekarang mari kita kenali biografi dari ibundanya. Ibundanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aminatu, itu Siti Aminah. Kalau nanti ada pertanyaan, siapa ibundanya Rasulullah? Maaf, siapakah nama ibundanya Rasulullah? Maka jawabannya Siti Aminah. Kalau ada pertanyaan juga, siapa namanya ayahnya Rasulullah? Maka jawabannya Abdullah. Paham sampai di sini? Baik, kita lanjut. Wa ummuhu, dan ibundanya beliau Aminatu, yaitu Siti Aminah bintu Wahbin, putri Wahab bin Abdi Manaf, putra Abdul Manaf, bin Zuhra, putra Zuhra, bin Kilab, putra Kilab. Inilah biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah silsilah dari ibundanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anakku semua, kita tetap lanjut pembahasan kita pada hari ini. Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jiddil khamis wa huwa kilabun. Nasab ibu dan ayah beliau, nasab ibundanya dan ayahandanya beliau bertemu di kakek beliau yang kelima. Diulangi lagi. Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jiddil khamis. Nasab ibundanya dan ayahandanya beliau bertemu di kakek beliau yang kelima. Wa huwa kilabun. Siapakah dia? Wa huwa kilabun. Dan dia adalah kilab.
Abna'i at-talaba, kita tetap fokus, perhatikan, jangan lupa memegang bolpen di mana ada mufradat yang belum diketahui. Insyaallah setelah ini Ustaz akan memberikan mufradat. Kita lanjut. Walaqad tufiya walidihi wa huwa fi batni ummihi wa umruhu 18 sanatan wa dufina fil madinati wa lam yatruk lahu syai'an. Ayah Nabi meninggal dunia sedang beliau dalam kandungan ibundanya. Umur ayah beliau 18 tahun dan dikebumikan di Mekkah Al-Mukarramah. Walam yatruk lahu syai'an, tidak meninggalkan sedikit pun harta untuk Nabi. Kita ulangi lagi. Walaqad tufiya walidihi, ayahanda beliau, ayahanda Nabi meninggal dunia. Wa huwa fi batni ummihi, sedang beliau dalam kandungan. Wa umruhu 18 sanatan, umur ayah beliau 18 tahun. Wa dufina fil madinati, dan dikebumikan di Mekah, di Madinah. Walam yatruk lahu syai'an, tidak meninggalkan sedikit pun harta untuk Nabi. Paham sampai di sini anak-anakku semua? Taib. Jadi Rasulullah ini ditinggal oleh ayahnya itu tidak dibekali dengan apa-apa. Walaupun harta pun tidak dibekali. Maka di sini disebutkan walam yatruk lahu syai'an, tidak meninggalkan sedikit pun harta untuk Nabi. Wah, kalau kita tuh bagaimana ya? Tapi Rasulullah loh bisa dan sukses dunia dan akhirat. Tuh teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke mufradat. Kafatun, kafatun maknahu jami'un, artinya seluruh. Naslun, 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 artinya keturunan. Sadatin, sadatin, bangsa. Mohon maaf, di sini memakai da, huruf da. Yang benar pakai da. Jadi sadatin, sadatin, bangsa. Ashrafun, 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 termulia. Qabilatun, 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 kabilah. Ittasala, yattasilu, ittasala, yattasilu, bersambung. Taroka, yatruku, taroka, yatruku, meninggalkan. Walidun, 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 ayah. Bintun, 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 anak perempuan. Ibnun, 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 anak laki-laki. Tufiya, tufiya, tufiya,
meninggal dunia, dufina, dikebumikan, malun, harta, ijtama'a, yajtami'u, berkumpul. Tapi kalau di dalam bahasan itu yang sudah kita pelajari dari tadi, itu memiliki arti bertemu. Baik anak-anakku semua, sampai di sini dulu pelajaran kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan pelajaran kita, Allah mudahkan kita untuk mendapatkan ridhonya dan ilmunya, sehingga kita gampang untuk mendapatkan ilmu yang nafi' dan barokah. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, kewajiban kita ya sebagai umat muslim. Dan juga mari kita berdoa semoga kita mendapatkan ilmu yang nafi' dan barokah fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca alhamdulillahi alamin. Naqra kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.